Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat siang Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya itu akan menjelaskan Pak bahwasanya mengenai kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini kita itu akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik Pak. Ya, jadi dari supervisi akademik tersebut terdiri dari 3, yaitu 1 itu praobservasi, terus yang kedua itu observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah untuk hari ini saya akan melakukan praobservasi Pak, dengan tujuan tersebut yaitu saya itu dapat mengetahui dan mengevaluasi proses dan jalannya pembelajaran yang nanti Bapak akan lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan tersebut itu sebagai persiapan awal Bapak biar dalam pembelajaran di dalam kelas Bapak itu lebih siap dan lebih percaya diri Pak. Iya Pak. Nah, jadi sebelum itu izin saya menanyakan beberapa hal Pak ya, menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, jadi gini Pak, pertanyaan saya. Jadi tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak capai itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang saya akan capai yaitu yang pertama berkaitan dengan materi. Ya. Siswa dapat mengetahui jenis makanan hewan yang karnivora dan herbivora. Terus kemudian kita juga dapat membedakan dan dapat menelaah jenis hewan jenis karnivora dan herbivora. Kemudian peserta juga mampu menyebutkan dan membedakan jenis hewan yang karnivora dan omnivora. Oh jadi begitu Pak ya, tujuan pembelajarannya yang hendak Bapak capai, yang Bapak sebutkan tadi ada 3 poin Pak ya. Dari ketiga poin tersebut, pertanyaan saya itu area mana Pak yang nanti akan Bapak fokuskan? Untuk area yang saya fokuskan yaitu yang pertama adalah dari pengetahuan ya, dan yang kedua yaitu dari keterampilan Pak. Oh iya, jadi dari pengetahuan dan keterampilan tersebut Pak. Dan untuk pengetahuan sendiri peserta didik dapat memahami jenis makanan karnivora dan herbivora ini melalui media pembelajaran melalui video Pak. Oh jadi media pembelajaran yang nanti Bapak buat itu video dalam video Pak. Iya. Yang untuk pengetahuan. Oh iya, dan siap. untuk keterampilan saya juga akan menyiapkan berbentuk berbasis proyek agar nanti siswa itu mampu membedakan dan menyebutkan jenis hewan yang karnivora dan herbivora itu Pak. Oh jadi area yang Bapak akan fokuskan itu pengetahuan itu nanti melalui video pembelajaran Pak ya. Saya yang untuk keterampilan berarti berbasis proyek Pak ya. Oh iya seperti itu Pak. Iya. Selanjutnya Pak gini Pak, rancangan pembelajaran yang nanti Bapak akan terapkan itu seperti apa Pak? Untuk rancangan pembelajaran sendiri yang saya siapkan yaitu dalam bentuk berdifferensiasi. Oh iya. Artinya mengacu pada kesiapan belajar siswa dan minat Pak. Iya. Dan untuk pembagiannya saya akan membaginya menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Terus untuk media pembelajaran ini saya akan menyiapkan video, terus kemudian teks bacaan serta gambar. Oh iya Pak. Sedangkan untuk kegiatan saya nanti dalam kelompok itu nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian memaparkan di depan kelas Pak. Oh seperti itu. Jadi yang Bapak nanti akan terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya. Berdiferensiasi
Terus Bapak tadi dikatakan juga nanti akan melalui media pembelajaran, ya seperti itu Pak ya, video Ya, dan sebagainya. Sama yang saya tangkap bentuk proyeknya nanti anak dapat mempresentasikan Pak ya. Oh iya. Jadi gini, setelah hal-hal tersebut sudah dilakukan Pak, nah yang saya tanyakan penilaian yang seperti apa Pak nanti yang akan Bapak rancang dalam pembelajaran tersebut? Untuk penilaian sendiri saya menyiapkan 3 hal Pak. Ya, apa Pak? Yaitu LKPD, Ya, lomba kerja peserta didik, ya, yang terdiri dari 2, satu untuk yang mandiri dan yang kedua untuk kelompok. ya. Dan juga dalam penilaian ini ada penilaian keterampilan dan pengetahuan Pak. Ya. Itu yang saya siapkan untuk penilaian itu sendiri Pak. Jadi ada 3 poin untuk dalam penilaian tersebut Pak ya. Ya. Jadi perkiraan Pak, perkiraan sudah dipaparkan seperti itu oleh Bapak. Perkiraan kapan Pak akan dilaksanakan Pak? Untuk pelaksanaannya nanti saya akan melaksanakan di tanggal 6. Ya. Kami hari tanggal 6 sesuai dengan mata pelajarannya. Ya. Di kelas 5A, Ya. yaitu jam punya saya itu sekitar jam 11.30. Oh iya. Di pembelajaran ke-6 Pak. Berarti pembelajaran terakhir itu Pak ya? Pembelajaran terakhir. Iya. Rencana akan saya terapkan tentang pembelajaran ini Pak. Oh iya, jadi seperti itu Pak ya. Pertanyaan saya sudah Bapak jawab dengan baik. Dan saya apresiasi apa yang menjadi rencana Bapak untuk pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas Bapak. Nah, oleh sebab itu nanti Pak tanggal 6 di hari Kamis saya akan juga mendampingi Bapak di kelas melakukan observasi bagaimana apa yang Bapak sampaikan hari ini. Saya akan mengobservasi nanti di tanggal 6 di kelas tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi terima kasih Pak Amar untuk pra observasi ini, dan saya harap Bapak itu melakukan pembelajaran yang pastinya baik dan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, dan semoga saja pembelajaran yang Bapak lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak ya untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali nanti di observasi. Saya akan mendampingi Bapak di dalam kelas. Itu saja. Terima kasih Pak ya untuk hari ini Pak. Ya, sama-sama ya, Pak. Saya Eri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Masih semangat? Oke, hari ini Pak Guru akan memberi materi kalian tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelumnya Pak Guru akan absen dulu ya. Anida, Ahmad Danu, April, Bagus, Dana, Dimas, Fares, Miftah, Muhammad David, Surya, Zara, Hadir. Oke. Anak-anak sekalian, kalian tahu tidak? Yang hidup di lingkungan kalian ada 2 macam. Yang pertama hewan, yang kedua tumbuhan dan manusia. Ya. Nah, cuma yang kita akan bahas ini adalah hewan dan tumbuhan. Di sini sudah ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tahu makanan? Kalian kalau pagi sarapan tidak? Kalian makan. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga makan. Nah, hewan ini makanannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, hewan karnivora itu apa, Pak? Ya, tadi hewan karnivora. Anak-anak yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa? Hewan pemakan daging. Hewan pemakan Daging. daging. Bagus sekali. Jadi hewan yang memakannya daging. Apa saja contohnya? Harimau. Terus Kucing. kucing. Makan apa? Ikan asin. Tiring. Ada lagi? Ya? Pak, Ada? hewan yang makan apa, Pak? Hewan herbivora. Ada yang bisa jawab? Ya apa? Hewan pemakan? Hewan pemakan tumbuhan. Baik anak. Jadi Bapak jelaskan dulu. Di sini ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan. Oke, nah anak-anak sekalian, untuk evaluasinya silakan dibuka halaman 53. Pak Guru akan membuat kelompok kecil. Ini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 itu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Nah, kelompok 2 itu mengerjakan tugas proyek di halaman 63. Buka halaman 63. Sudah? Oke, silakan kalian mengerjakan. Oke anak-anak, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Dan kelompok 2 maju ke depan. Sini. Anissa. Nah, kelompok 1 nanti akan menyampaikan presentasinya. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk dulu. Silakan kelompok 1 menyampaikan presentasinya. Kelompok 2 silakan menyampaikan presentasinya. Sini nak. Silakan. Sini. Nah, ya. Silakan. Nah, oke, demikian anak-anak. Tugasnya nanti Bapak akan nilai. Untuk itu sebagai terakhir, bahwa pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanan bagi menjadi 3: karnivora, herbivora, dan omnivora. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Silakan ketua kelas lebih doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad Sejawat. Kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terus suasana juga semangat. Luar biasa Pak di hari ini yang cerah ini Pak. Jadi ada tujuan Pak kita bersama di sini, yaitu saya akan menanyakan beberapa hal Pak. Pada saat kita kemarin sudah praobservasi, terus sudah observasi di dalam kelas Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, pada saat observasi apa yang sudah Bapak lakukan dengan ataupun terkait dengan indikator keberhasilan Pak? Dalam indikator keberhasilan saya menerapi beberapa tahap, dari mulai praobservasi, Ya. observasi, terus saya juga dalam tahapan itu juga menggunakan alur tirta,
juga melakukan diferensiasi ke pembelajaran, terutama pada murid dan proses pembelajarannya. Iya, iya. Sesuai dengan apa yang saya lihat juga Pak, kemarin pada saat observasi di dalam kelas, saya melihat Bapak juga sudah benar melakukan alur tirta dan melakukan pembelajaran kepada murid di dalam kelas Bapak dengan materi-materi yang Bapak persiapkan. Nah, selanjutnya Pak, Pak Amar tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya pada saat observasi di dalam kelas, adakah hal yang belum Bapak lakukan pada saat Bapak mengimplementasikan rencana-rencana pembelajaran yang kemarin kita bahas di praobservasi, Pak? Kalau kemarin yang sedikit terlupakan mungkin dalam penilaian, Pak. Penilaian itu kemarin saya tidak maksimal untuk penilaian secara mandiri maupun kelompok yang berbasiskan dengan diferensiasi minat belajar, Pak. Nah, kemarin itu penilaiannya masih cukup global, jadi belum terpetakan secara maksimal untuk penilaiannya, Pak. Di dalam beberapa hal yang belum Bapak lakukan, fokus Bapak yang akan dilaksanakan. Pemetaan di diferensiasinya, Pak. Dari mulai pembelajarannya, minat belajar anak, mungkin dari awal sudah saya akan petakan dulu, jadi menentukan kelompok-kelompok ini sudah sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Nah, jadi ada satu yang menjadi fokus Bapak yaitu diferensiasi. Setelah itu rencana Bapak untuk melakukan pemfokusan ke pembelajaran berdiferensiasi, rencana tindak lanjut Bapak itu kapan? Rencana tindak lanjutnya mungkin untuk pembelajaran berikutnya di hari Senin, kalau Selasa di minggu pertama bulan depan, Pak. Itu juga masih satu tema dengan pembelajaran yang ini, kemudian itu akan saya optimalkan pembelajaran. Dalam cara pengoptimalan tersebut, Pak, mungkin ada kiat ataupun hal yang bisa Bapak sampaikan bagaimana untuk biar efektif dalam hal tersebut? Efektifnya yang pertama saya melihat referensi dari yang kemarin, ya. artinya observasi dari tahap pembelajaran yang kemarin, kemudian saya akan sempurnakan di pembelajaran yang nantinya, Pak, karena fokusnya yang kemarin ada beberapa part yang memang saya itu kurang maksimal, ya. maka saya akan maksimal di pembelajaran itu. Jadi saya garis bawahi pembelajaran berdiferensiasi itu yang menjadi fokus Bapak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, setelah Bapak menguraikan hal tersebut, keberhasilan ataupun hal tersebut menurut Bapak, pembelajaran yang berhasil jika seperti apa, Pak? Pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang semuanya berfokus pada anak, Pak. Ya. Kalau mungkin pada waktu observasi itu saya menentukan satu titiknya mungkin saya mulai dari angka 50. Nah, saya akan kembangkan lagi menjadi mungkin 70 sampai 80, bahkan kalau harapan saya sih sampai 100, betul-betul semua pembelajaran murid bisa menerima, bisa fokus, bisa sesuai dengan alur-alur yang nantinya akan saya terapkan. Kalau nilai untuk saat ini dari keberhasilan Bapak untuk saat ini itu dinilai berapa, Pak? Dinilai 60. Dinilai 60. Ya. Dan ke depan berapa nilai yang akan Bapak yang akan Bapak inginkan? Karena dari pembelajaran kemarin belum maksimal, mungkin saya tidak jauh, mungkin ke nilai 80. Nilai 80. Langkah penyempurnaan. Dari hal tersebut, apa yang Bapak perlukan? Dukungan dari siapa dan dukungan seperti apa yang Bapak perlukan untuk keberhasilan pembelajaran yang Pak Amar laksanakan? Mungkin dari kemarin yang sedikit agak mempunyai kendala yaitu di tentang alat peraga, Pak. Alat peraga. Mungkin saya akan nanti juga sedikit memprioritaskan ataupun saya butuhkan dan melibatkan ini tentang peran alat peraga. Mungkin saya akan berganti media, mungkin kayak proyektor, dan saya juga mungkin meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang lain agar dapat menyiapkan dan
tentunya membantu dalam proses pembelajaran yang lebih maksimal lagi Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa Pak ya. Pertanyaan terakhir saya Pak, selain kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, itu adakah kompetensi yang lain yang benar-benar yang akan dikembangkan lagi oleh Bapak? Yang akan saya kembangkan lagi mungkin dalam pembelajarannya. Ya. Pembelajarannya ini tentang skema penilaian. Penilaian ini rubriknya karena akan saya pisahkan sesuai dengan rubrik dan materi yang ada, karena dalam pembelajaran diferensiasi itu ada beberapa part yang saya kelompokkan, jadi bisa sejalan dengan penilaiannya. Di pengembangannya ini tugasnya, nanti penilaiannya juga mungkin akan berbeda. Kalau kemarin masih global, jadi tugas praktek mungkin penilaiannya akan berbeda dengan tugas seperti yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi sebelum kita menutup obrolan hari ini Pak ya, saya ambil kesimpulan dan saya ambil dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Amar, bahwasanya fokus Pak Amar untuk ke depan yaitu di diferensiasi dari Pak ya. Dan hal yang akan dikembangkan lagi yaitu pembelajaran dalam penilaiannya Pak ya, dan alat prakteknya. Ya. Jadi apa yang sudah Pak Amar disampaikan tadi luar biasa. Saya mengapresiasi hal yang timbul dari ide-ide Bapak untuk melaksanakan ataupun untuk mensukseskan pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas Bapak. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini Pak. Jadi saya tunggu kabar baik dan saya akan menanyakan kembali nanti bagaimana perkembangan dan bagaimana hal yang sudah menjadi rencana pada hari ini Pak untuk perbaikan ke depannya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih dan mohon bantuannya dan kerjasamanya Pak. Terima kasih Pak Amar.